Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan saya saat ini sudah ada Infinix Note 10 dan Redmi 9T. Dan seperti biasa kita akan compare atau membandingkan kedua HP ini, mulai dari segi desain, spesifikasi, dan performa hingga kameranya. Dan sedikit info buat kamu yang belum tahu, untuk harganya kedua HP ini dijual dengan harga yang sama, 2 juta rupiah, dengan kapasitas 4/64 GB. Dan kira-kira sebenarnya di antara kedua HP ini lebih bagus dan oke yang mana sih untuk dibeli, Infinix Note 10 atau Redmi 9T? Gak usah pakai lama, langsung saja kita bahas. Untuk desain, keduanya menggunakan bahan polikarbonat namun memiliki finishing yang berbeda. Infinix Note 10 memiliki finishing yang glossy, yang agak licin dan gampang ninggalin bekas sidik jari. Sedangkan Redmi 9T memiliki finishing yang matte atau doff, yang gak licin dan gak gampang ninggalin bekas sidik jari. Untuk tata letak, keduanya tampak mirip. Di bagian belakang cuman ada framing kamera dan logo masing-masing produk. Bedanya Redmi 9T memiliki 4 lensa kamera, sedangkan Infinix hanya 3 lensa kamera saja. Tapi untuk tata letak sensor sidik jari, keduanya sama, terletak di bagian samping jadi satu dengan tombol power. Untuk bagian depan atau layar, perbedaan keduanya baru terlihat sangat mencolok. Infinix Note 10 sudah menggunakan konsep punch hole display, sedangkan Redmi 9T masih water drop screen. Untuk ukuran layarnya pun juga beda jauh. Infinix Note 10 memiliki ukuran layar yang lebih besar di sini, 6,95 inch dengan resolusi yang sudah Full HD+, 1080x2400 pixel, dan panel yang digunakan adalah IPS LCD. Sedangkan untuk Redmi 9T memiliki ukuran layar yang lebih kecil, 6,53 inch dengan resolusi yang juga sudah Full HD+, 1080x2340 pixel, dan panel IPS LCD. Walaupun menggunakan panel layar yang sama, namun untuk kontras warna yang dihasilkan cukup berbeda. Jika kita lihat, warna dari Redmi 9T cenderung lebih kuning, apalagi untuk di outdoor, sangat jelas perbedaannya. Dari keseluruhan desain, keduanya sih sudah sama-sama bagus, baliknya tinggal selera masing-masing aja. Dan satu lagi yang bikin beda di sini, Redmi 9T sudah memiliki ear blaster atau sensor remote, tapi untuk Infinix tidak ada. Dan yang terakhir, untuk speaker outputnya, kedua HP ini sudah sama-sama memiliki dual speaker stereo. Speaker kedua Infinix terletak jadi satu dengan speaker telepon, sedangkan Redmi 9T terletak di bagian atas bodi. Sama satu lagi yang perlu saya tekankan di sini, untuk Infinix Note 10 bodinya lebih besar dan lebar, sedangkan Redmi 9T lebih berat dan lebih tebal. Untuk bagus mana, silahkan kamu nilai saja. Dari segi desain sudah, selanjutnya kita akan compare dari segi spesifikasi dan performanya. Untuk spesifikasinya, kedua HP ini memiliki kapasitas yang sama. Infinix Note 10 memiliki RAM sebesar 4 GB dengan internal memorinya 64 GB. Chipset yang digunakan adalah MediaTek Helio G85 Gaming Processor dengan GPU Mali G52MC2. Untuk baterainya sebesar 5000 mAh dengan pengecasan yang sudah fast charging 18 watt. Untuk UI-nya sudah menggunakan Android 11 basis XOS 7.6. Dan untuk Redmi 9T kapasitas RAM dan ROM-nya sama, 4/64 GB. Namun chipset yang digunakan berbeda. Redmi 9T menggunakan chipset Snapdragon 662 octa-core 11 nanometer dengan GPU Adreno 610. Baterainya juga lebih besar di sini, 6000 mAh dengan pengecasan yang juga sudah fast charging 18 watt. Untuk UI-nya juga berjalan di Android 11 basis MIUI 12. Untuk sensor, kamu nggak usah khawatir, sensor yang ada di HP ini sudah pasti lengkap dan komplit. Di tes buat bermain PUBG Mobile, Infinix Note 10 mampu menghasilkan di settingan grafik Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentok sampai SD High. Untuk grafik nggak usah diragukan lagi, sudah pasti bagus di sini, apalagi didukung dengan layar yang super lega, bikin jangkauannya tambah luas banget. Tapi untuk performanya saya menemukan beberapa frame drop di sini, dan nggak cukup di situ aja, untuk giroskopnya cukup delay, sehingga buat yang biasa main pakai giro, pengalaman bermain di sini kurang memuaskan dan menyenangkan. Sedangkan untuk Redmi 9T, settingan yang dihasilkan lebih rendah di sini, cuman sampai smooth high dan balance medium aja.
Cuman buat saya sih no problem, karena yang paling penting adalah experience saat bermain, bukan setiran grafik yang high banget. Dan yang saya rasakan main game di Redmi 9T ini sudah cukup enak dan lancar. Dan yang paling penting untuk giroskopnya aman dan lancar, hampir tidak ada delay. Malah menurut saya pengalaman bermainnya lebih enak di Redmi 9T ketimbang Redmi Note 10. Jadi buat kamu yang hobi main game, kamu perlu pertimbangkan poin ini. Dan yang terakhir kita akan jajarkan, kita akan compare untuk kameranya lebih oke dan lebih bagus yang mana. Untuk kameranya di sini cukup berbeda. Infinix Note 10 dibekali dengan 3 lensa, sedangkan Redmi 9T sudah 4 lensa. Infinix Note 10 memiliki 48 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel dan juga sudah dilengkapi dengan flash depan. Selain megapiksel kamera yang besar, fitur kamera yang ditawarkan juga sudah lengkap di sini. Selain foto dan video, masih ada video pendek, AI kamera, mode cantik, potret atau bokeh, dan foto mode malam. Dan nggak cukup di situ aja, jika kita slide ke atas masih banyak fitur menarik lainnya yang ditawarkan HP ini. Sedangkan untuk Redmi 9T memiliki 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultra wide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Walaupun kamera belakang Redmi 9T lebih lengkap, tapi untuk kamera selfie-nya lebih kecil di sini, cuman 8 megapiksel aja dan belum mempunyai flash untuk depannya. Untuk fitur kamera yang ditawarkan juga sudah lengkap dan komplit. Selain foto dan video, di sini masih ada foto profesional, potret atau bokeh, foto mode malam, video singkat, panorama, foto dokumen gerak lambat, dan selang waktu. Untuk hasil kameranya, kedua HP ini sudah sama-sama bagus. Yang membedakan cuman komposisi warnanya saja. Jadi silahkan kamu nilai saja, soalnya jika saya lihat dari preview masing-masing layar, hasilnya lebih bagus di Infinix. Karena untuk Redmi lebih condong ke warna kuning. Ini kalau saya lihat dari preview layarnya. Dan untuk kamera selfie-nya di sini yang saya lihat hasilnya lebih bagus di Infinix karena megapikselnya juga lebih besar. Apalagi saat kondisi minim cahaya, hasil foto selfie di Redmi 9T sangat kurang menurut saya. Dan untuk Infinix lebih oke karena ada bantuan dari dual flash-nya tadi, yang bikin hasil fotonya lebih oke saat kondisi minim cahaya. Pokoknya untuk masalah foto silahkan kamu nilai saja untuk hasil akhirnya. Kalau saya lihat dari preview layarnya ini cukup jomplang hasilnya. Oke, ini adalah contoh untuk perekaman video menggunakan yang sebelah kiri ini adalah Infinix Note 10 dan yang sebelah kanan ini adalah Redmi 9T. Untuk keduanya ini sama-sama belum dilengkapi dengan ultra stabil video, dan untuk perekaman videonya itu mentok sampai ukuran 1080 di 30 frame per second aja. Dan di sini yang perlu kamu nilai adalah untuk kualitas suara yang saya hasilkan, warnanya. Oke, ini kalau saya arahin ke warna langit, cuman ini warna langitnya lagi pucat ya. Oke, kamu nilai aja untuk warnanya dan kestabilisasi gambarnya seperti apa. Dan ini contoh untuk perekaman kamera depannya di kondisi cahaya yang lebih dari cukup. Oke, ini untuk sumber cahaya atau matahari ada di sana. Oke, silakan kamu nilai. Yang perlu kamu nilai di sini untuk warna kulitnya, oke, terus warna bajunya, sama kualitas suara yang saya hasilkan. Dan kalau untuk yang saya lihat dari preview masing-masing layarnya, itu untuk kamera depannya itu pasti lebih bagus di Infinix Note 10 karena memiliki resolusi yang lebih besar. Tapi untuk hasil akhirnya nggak tahu, karena untuk layar dari Redmi kan cenderung lebih agak kuning. Jadi kalau kita lihat secara langsung seperti ini tuh hasilnya agak kuning-kuning gimana gitu, jadi kurang sedap dipandang. Yang paling penting kamu nilai untuk hasil akhirnya aja seperti apa. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk kesimpulannya Infinix Note 10 lebih cocok buat kamu yang mau HP dengan hasil foto selfie yang lebih bagus, suka layar yang super besar dan enak buat nonton, serta sudah punch hole kekinian. Sedangkan untuk Redmi 9T lebih cocok buat kamu yang nggak mau HP dengan dimensi yang terlalu besar, tapi punya baterai yang lebih badak 6000 mAh, performa gaming yang lebih oke, punya sensor remote, dan mau lensa kamera yang lebih lengkap. Tapi yang jelas semua itu disesuaikan saja dengan kebutuhan dan selera kamu yang mana. Di sini saya sekedar menjelaskan saja. Jadilah penonton yang bijak. Kalau misalnya ada yang salah atau kurang, kamu bisa bantu koreksi dan tambahkan di kolom komentar. Jangan malah menghujat saya. Kan kasihan, sudah bikin materi capek-capek, salah sedikit langsung dihujat oleh kalian.
Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Silahkan kamu tinggalkan di kolom komentar bagaimana menurut pendapat kamu tentang kedua HP ini. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Yang penting setiap ada video terbaru kamu selalu nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.